Sluku-sluku batok, batok ela elo, sirama menyang sololeh oleh payung buto, mak cetit lololobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golekna duit. Assalamualaikum Dewan Judi. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Lagu tadi adalah salah satu lagu dari daerah Jawa, salah satu daerah di Indonesia. Ya, negeri yang kaya akan kebudayaan. Selain lagu daerah, kita juga bisa mengenal kebudayaan melalui cerita rakyat. Salah satunya akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran kan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Waida Elnauren, siswi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Dewi Masjitah 02 Banyumudal. Kali ini saya akan menceritakan dongeng dari Jawa yang berjudul Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Lengkap Cerita Rakyat Nusantara yang disusun oleh Gibran Maulana dan diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama. Begini ceritanya. Alkisah. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup sangat bahagia. Sayangnya mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Ya Allah, berikanlah kami anak ya Allah. Kami sangat merindukannya ya Allah. Suatu hari, raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Dum, 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 ha 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 ha. Ampun Tuan raksasa, jangan makan kami. Kami masih ingin hidup. Aku tidak akan memakanmu. Justru aku akan membantumu. Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Terima kasih Tuan raksasa. Terima kasih. Tapi ingat, saat usianya 17 tahun, kalian harus menyerahkannya padaku untuk kujadikan santapan. Ha 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 ha. Karena sangat merindukan seorang anak, mereka pun setuju. Keesokan harinya, seperti biasanya, mereka selalu bangun pagi dan tak lupa beribadah. Kemudian mereka pergi ke ladang untuk menanam biji-biji mentimun. 2 bulan kemudian, mentimun ini tumbuh dengan subur. Tetapi mentimun ini berbeda dengan lainnya. Mentimun ini berwarna emas dan berukuran sangat besar. Saat buah ini matang, mereka memetiknya dengan hati-hati. Dan saat membelahnya, mereka terkejut. Mereka menemukan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka memberi nama bayi itu Timun Emas. Lalu mereka menimang bayi
Mereka merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Hal yang dijanjikan pun tiba. Raksasa itu datang kembali. Dem, dem, dem. Ha 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 ha. Di mana Timun Mas? Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang bermain. Biarkan sang istriku yang memanggilnya. Lalu sang istri pergi mencari Timun Mas. Saat sudah bertemu Timun Mas, sang ibu menceritakan segalanya pada Timun Mas. Mendengar cerita itu, Timun Mas langsung kaget. Tidak, Ibu, aku tidak mau dibawa raksasa itu. Ambillah ini, kata sang ibu sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa itu. Sekarang larilah secepat mungkin. Maka Timun Mas segera melarikan diri. Karena menunggu terlalu lama, raksasa itu menjadi tidak sabar. Ia tahu telah dibohongi. Akhirnya ia menghancurkan rumah pondok itu dan pergi mencari Timun Mas ke hutan. Saat hendak menangkap, Timun Mas langsung berlari dengan sangat cepat. Saat sudah jauh, Timun Mas mulai kelelahan, sementara raksasa makin dekat. Kemudian, Timun Mas mengambil segenggam garam dari kantung kainnya dan dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika muncullah laut yang sangat luas. Raksasa itu dengan susah payahnya berenang. Tetapi raksasa itu berhasil lolos dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas mengambil segenggam cabai dari kantung kainnya dan dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika muncullah pohon dengan ranting dan duri-duri tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Tetapi raksasa itu berhasil lolos dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas mengambil segenggam biji mentimun dan dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa itu sangat letih kelaparan. Akhirnya ia memakan mentimun-mentimun itu dengan sangat lahap. Karena kekenyangan, raksasa itu tertidur. Tak lama kemudian, raksasa itu terbangun dari tidurnya dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas sangat takut. Dengan yakin, Timun Mas mengambil segenggam terasi udang dan dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika muncullah danau yang berisi lumpur yang sangat panas dan mendidih. Tunggu aku, Timun Mas! Apa ini? Tolong! Tolong! Akhirnya raksasa itu pun mati, tertarik lumpur. Timun Mas sangat bersyukur karena ia telah selamat dari kejaran raksasa itu. Sejak saat itu, Timun Mas dan orang tuanya hidup bahagia. Demikian cerita tentang Timun Mas. Sekian dari Gladys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.